Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah monolognya, Li Qiye berhenti sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan, bahkan dataran tinggi pemakaman Buddha telah bertahan dari satu generasi ke generasi lainnya, ini semua karena satu menyala. Karena kamu pikir kamu tahu segalanya, apa rencana dataran tinggi itu? Heaven Relinquish akhirnya mengambil inisiatif. Heaven Relinquish, tidak perlu mengujiku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tahu betul apa yang ingin dilakukan di dataran tinggi itu, atau lebih tepatnya, apa yang ingin dilakukan di Si. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan lain? Ceritakan padaku apa yang Raja Iblis katakan padamu saat itu dan aku akan menjaga rahasia dataran tinggi itu. Heaven Relinquish ditampilkan, sepertinya kamu tidak hanya menginginkan kunci istana Dark Maxim, kamu juga membawaku keluar untuk mencari tahu lebih banyak tentang Raja Iblis. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik pada Raja Iblismu karena aku sudah mengetahui semua hal yang aku inginkan. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin tahu apa yang dia katakan padamu saat itu. Dengan itu, dia menatap ke arah Raja, jika aku tidak salah, sebelum Raja Iblis pergi saat itu, dia memanggilmu dan mengatur hal-hal tertentu yang tidak didengar oleh Raja Iblis lainnya. Inilah yang ingin saya ketahui. Setelah mendengar hal ini, berkumpulnya sang raja langsung berubah menjadi ganas dengan energi jahat yang mengamuk di sekelilingnya dengan cara yang menakutkan, semua perhatiannya terfokus pada Li Qiye. Li Qiye tidak merasa terganggu, dia dengan santai duduk di sana, tidak perlu melihat seperti itu, kamu tahu benar bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Ditambah lagi, ini juga tidak dianggap sebagai rahasia. Raja Iblis lainnya mengetahui tentang masalah ini, hanya saja bukan tentang apa yang Raja Iblis katakan padamu. Sepertinya Raja Iblis tidak ingin terlibat dalam percakapan ini karena dia duduk di sana tanpa emosi. Li Qiye meluangkan waktu untuk berbicara, selama jutaan tahun setelah Raja Iblis pergi ke dunia itu, banyak penggarap kegelapan dan Raja Iblis naik ke platform dan meninggalkan dunia iblis. Namun, kamu tidak melakukan apapun selama berada di bawah tanah dunia iblis, bertahan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sejujurnya, aku tidak meremehkanmu saat mengatakan ini. Saya telah menganalisis semua Raja Iblis di sini, Anda bukanlah yang paling luar biasa atau kuat di antara mereka. Namun, satu hal yang pasti, Anda pasti orang yang paling sabar. Oleh karena itu, Raja Iblis memilihmu. Dan benar saja, Anda telah menunggu selama ini sampai Anda benar-benar yakin sebelum menaiki platform. Ini juga hanya ditanggapi dengan mengklik dingin dari Raja Iblis. Li Qiye menatap lurus ke matanya dan berkata, katakan padaku kata-kata Raja Iblis dan aku akan mentransmisi rahasia dataran tinggi itu. Raja Iblis memandang Li Qiye sebentar sebelum menenangkan kepalanya, tidak tertarik. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu meminjam Dark Maxim Key. Setelah itu, dia melemparkan kembali barang milik Li Qiye kepadanya. Surgaku dilepaskan. Li Qiye tersenyum, kamu benar-benar sabar. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda sendiri bisa menunggu, tetapi kesempatan tidak akan menunggu Anda. Bagaimana apanya? Ada sedikit kejutan di ekspresi Raja Iblis. Li Qiye duduk di sana dengan santai dan menjawab, Heaven Relinquish, kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa mati jadi lebih dari cukup waktu. Anda merasa bisa menunggu sampai semua orang naik ke platform dan tidak masalah jika Anda meluangkan waktu. Namun, saya dapat memberi tahu Anda sesuatu saat ini, Anda hanya memiliki paling banyak satu atau dua generasi. Menyebarkan rasa takut, Raja Iblis dengan dingin berbicara, dunia iblis tidak bisa dihancurkan dan abadi. Hal ini telah terjadi selama jutaan tahun. Benar-benar sekarang. Apakah menurut Anda dataran tinggi pemakaman Buddha akan menunggu selama beberapa generasi? Akankah di Si menunggu selama ini? Li Qiye tertawa. Jadi bagaimana jika mereka tidak sabar? Raja membalas, jika dataran tinggi itu bisa menghancurkan dunia iblis wilayah kecil, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak masalah jika segel telah dipasang pada dunia ini akan tetap ada selamanya. Heaven Relinquish, kamu masih belum mengerti.
Li Qiye dengan dingin berkata, dataran tinggi dan DC tidak akan menghancurkanmu dan dunia yang lebih rendah. Tapi, tatapannya menjadi dingin saat ini sambil menatap tajam ke arah raja, tapi DC akan bertarung sampai akhir. Buddha dataran tinggi pemakaman akan mencapai misinya. Sejak awal, hari itu selalu ditunggu-tunggu. Ekspresi Raja Iblis berubah setelah mendengar ini. Li Qiye melanjutkan, seperti percakapan kita sebelumnya, sejak zaman dahulu kala, melalui legendaris dan bahkan sekarang, orang-orang hebat telah mencari jawaban atas dua pertanyaan keabadian dan pertempuran terakhir. Karena aku sudah puas hari ini, itu seharusnya menunjukkan ketulusanku. Dataran tinggi Buddha akan mengambil tindakan dalam 3 generasi. Pada saat itu, dunia iblis dan perbatasan kekaisaran seluruh dunia kecil ini hanya akan menjadi bidak catur yang terikat pada kereta perang mereka. Li Qiye berkata perlahan. Ekspresi Raja Iblis menjadi dingin. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah mendengar ini. Jadi, baik penggarap kegelapan dan tentara kekuasaan hanya memiliki 2 pilihan. Mereka harus memasuki jalur atau platform lebih awal atau terikat ke mesin perang dataran tinggi dan menjadi umpan meriam DC. Dia melanjutkan, kamu adalah Raja Iblis jadi kamu seharusnya bisa merasakan betapa kuatnya dataran tinggi pemakaman Buddha. Pikirkan baik-baik atau hitung dengan jari Anda, berapa lama lagi keabadian Anda akan bertahan. Heaven Relinquish mulai merenung pada saat ini. Mungkin Li Qiye benar. Mereka benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Setelah beberapa saat, Raja Iblis menatap Li Qiye dan dengan dingin bertanya, apa yang ingin kamu ambil dari istana Dark Maxim? Ini bukan urusanmu. Li Qiye menjawab dengan datar, kamu hanya perlu meminjamkanku kuncinya. Anda harus tahu bahwa ada batasan masuknya. Apalagi kamu hanya bisa mengambil 1 item. Jawab Raja, saya mengetahuinya setelah penyelidikan menyeluruh. Jika saya datang tanpa persiapan, saya tidak akan meminta kuncinya kepada Anda, kata Li Qiye. Raja Iblis memperhatikan beberapa saat dan mengajukan pertanyaan lain, apakah menurut Anda akan sukses? Saya kira tidak demikian. Pada titik ini, dia samar-samar bisa menebak apa yang diinginkan Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan dengan acuh tak acuh menyatakan, saya akan melakukannya. Karena aku bisa menjadi Raja Iblis dan Raja Kekaisaran, aku ditakdirkan untuk sukses dalam hal ini. Pada akhirnya, Raja perlahan mengeluarkan kunci hitam setelah hening lama, kamu bisa membuka istana Dark Maxim. Kuncinya akan tetap berada di dalam dan secara alami akan kembali ke tangan saya. Li Qiye melemparkan benda lainnya kembali ke arah Raja Iblis dan tersenyum, kamu akhirnya diaktifkan dengan matang. Ini adalah hal yang baik. Beberapa barang tidak akan berguna jika ditinggalkan di istana karena kalian semua tidak akan pernah bisa mengumpulkan barang lainnya. Raja Iblis memancarkan dan menyimpan barang milik Li Qiye. Tunggu, aku masih punya mainan kecil. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan doa iblis dari pedang kayu Darkseid dan yang lainnya, bawalah barang-barang ini setelah kamu naik ke sana. Ini adalah beberapa hal yang harus Anda selesaikan sebelum meninggalkan dunia ini. Raja merengut dan menerima keinginan tersebut. Karena kesepakatan ini telah terselesaikan, doa-doa ini hanyalah masalah sepele, jadi dia terlalu malas untuk melakukan tawar-menawar lebih jauh dengan Li Qiye. Li Qiye berdiri dan berkata, sayang sekali. Aku masih ingin tahu apa yang Raja Iblis katakan padamu, tapi jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya sendiri pada Raja Iblis. Heaven Relinquish menyatakan dengan malu-malu. Jika hari itu tiba, aku akan melakukannya. Li Qiye tersenyum dan berkata, tetapi pada saat itu, apapun yang dia katakan kepadamu tidak lagi penting karena aku sudah mengetahui semua rahasianya. Raja Iblis muncul lagi, sepertinya sudah kehilangan minat pada masalah ini. Li Qiye berbalik dan hendak meninggalkan kuil. Apa tujuanmu? Tujuanmu? Saat dia baru melangkah keluar dari pintu, suara Heaven Relinquish terdengar dari belakang. Li Qiye berhenti dan berbalik untuk menyalakan Raja. Raja melanjutkan, kamu datang dari 9 dunia dengan kemampuan untuk menjadi Raja Iblis dan Raja Kekuasaan, memungkinkan kamu memiliki keabadian. Lalu apa tujuanmu? Harta karun? Atau hanya untuk mencari tahu rahasianya? Tidak, Li Qiye menahannya dan dengan sungguh-sungguh menjawab, saya ingin membunuh sampai akhir. Pengejaran saya sangat sederhana, yang saya inginkan hanyalah sebuah jawaban.
Dengan itu, dia meninggalkan kuil kuno. Heaven Relinquish memperhatikan punggung dan setelah beberapa lama, dia akhirnya menetap, keabadian dan pertempuran terakhir, untuk alasan apa? Apa yang menunggu kita di sisi lain? Yang mulia, saya harap Anda tiba dengan selamat. Begitu kata-kata itu keluar, Raja Iblis juga menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sini sama sekali. Bangsawan muda, apakah kamu baik-baik saja? Gadis-gadis di luar melihatnya keluar dan segera datang menyambutnya setelah menghela nafas lega. Dia sudah berada di sana cukup lama sehingga mereka khawatir akan terjadi pertengkaran. Tentu saja, karena kepercayaan mereka di sini, mereka berdiri di luar dan menunggu tanpa menerobos masuk. Li Qiye tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi? Itu hanya masalah kecil jadi Heaven Relinquish tidak akan mempermasalahkanku. Ditambah lagi, meski kita bertengkar, dia juga tidak akan mendapat keuntungan apapun. Oke, singkirkan tandu itu karena aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pelepasan surga. Li Qiye memerintahkan, kita akan menuju istana Dark Maxim. Bahkan Mei Suyao harus bertanya, kita benar-benar bisa masuk. Li Qiye memandangi gadis-gadis itu dan tersenyum, dengan kalian berempat, kami memiliki nomor sempurna untuk dimasuki. Jika kita punya lebih banyak, saya khawatir tidak semua orang bisa masuk. Rombongan menuju istana. Saat ini, dia menggunakan wujud aslinya alih-alih menyamar sebagai Heaven Relinquish. Di kaki gunung tempat istana berada, meskipun kelompok Zanshi telah pergi lebih awal, masih ada penggarap di sini. Banyak dari mereka yang datang terlambat mencoba melihat apakah mereka bisa membukanya. Namun, terlepas dari kekuatan dan bakat mereka, tidak ada yang mampu membuka istana, seperti sebelumnya. Li Qiye ada di sini. Seseorang dengan cepat menyadarinya bahkan sebelum dia sampai di markas dan berteriak. Pada saat ini, moniker terkenal Verces benar-benar tak tertandingi. Kecemerlangannya telah membayangi semua jenius tertinggi lainnya. Jadi, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Sumber ketakutan. Seseorang di jarak jauh melihat kelompok Li Qiye dan bermalam, yang paling ganas ada di sini, jangan bilang dia datang ke istana Dark Maxim. Belum ada yang mampu melakukannya, bisakah Verces melakukannya? Seseorang harus menanyakan pertanyaan ini. Seorang pakar dari bumi tandus berkomentar, sulit berkata, sangat jahat. Bayangkan saja, puncak utama Gunung Gatwar juga tidak bisa dipercaya, tidak ada seorang pun yang mampu mendakinya, bahkan kelompok Kaisar Langit Lin pun tidak, tetapi Verces berhasil mencapai puncaknya. Haha, menurutku Verces bisa melakukannya dan menciptakan keajaiban lain. Jika Verces tidak bisa, maka tidak ada orang lain yang bisa. Saat ini, siapa yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan Verces? Komentator lain menambahkan, dalam waktu singkat, popularitas Li Qiye sebagai Verces telah menyebar luas. Dia memiliki pendukung dan bahkan banyak penggemar. Hal ini terutama berlaku bagi para petani muda. Verces telah mengalahkan semua jenius tertinggi lainnya dan bahkan merekrut kecantikan tercantik, Mei Suyao. Dia cukup kuat dan juga memiliki banyak keberuntungan romantis. Dengan semua ini, bagaimana mungkin para sahabat muda tidak memujanya? Orang-orang di sini dengan cepat memberi jalan bagi kelompok Li Qiye begitu mereka mencapai kaki gunung, tidak ada yang berani. Mereka menonton dengan penuh semangat dan tidak berani bersuara. Dia memiliki otoritas yang tak tertandingi di kalangan generasi muda. Dia melirik istana di puncak dan dengan datar berkata sebelum memimpin jalan, ayo, kita akan naik ke sana. Gadis-gadis itu mengikuti tepat di belakangnya. Tidak mudah untuk mendaki gunung ini karena istana ini pernah berada di lokasi di mana Raja Iblis mengeluarkan perintah kepada seluruh dunia iblis. Area ini berada di bawah tekanan segel sehingga seseorang harus cukup kuat jika ingin mencapai puncak. Tapi tentu saja, bagi Li Qiye dan gadis-gadis lainnya, itu bukan masalah. Kerumunan itu menahan napas dan menatap tajam ke arah Li Qiye. Bahkan bisa dikatakan hati mereka bergantung pada seutas benang. Beberapa orang mungkin tidak ingin melihat Li Qiye berhasil. Namun, banyak juga yang ingin melihat keajaiban. Selama jutaan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu membuka istana tersebut. Jika seseorang bisa melakukannya sekarang, maka itu pasti merupakan keajaiban. Bisa menyaksikan keajaiban seperti itu merupakan suatu kehormatan bagi penonton yang hadir.
Pintu masuk ke Istana Dark Maxim sangat biasa dan sederhana, tidak ada dekorasi yang berlebihan karena kedua pintunya dicat hitam dan terbuat dari logam yang tidak diketahui namanya. Rupanya cukup berat, apalagi tidak ada lubang kunci, jadi sepertinya tidak bisa dibuka dengan kunci. Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah dua pintu yang menyatu di pintu masuk dan sekitarnya, Istana Dark Maxim, orang hanya bisa membayangkan kemegahannya ketika Raja Iblis masih di sini. Ada catatan tentang kemakmuran besar yang pernah ditemukan di Istana Dark Maxim dan Benteng Kaisar. Saya ingin tahu apakah itu akurat atau tidak. Mei Suyao menambahkan. Li Qiye dengan lembut menganggukkan kepalanya, itu akurat. Istana dan benteng pada saat itu sama seperti Nalada saat ini, atau lebih tepatnya, kerajaan Buddha saat ini. Hanya dengan mendengar ini, para gadis sudah bisa membayangkannya. Saat ini, Nalada mengendalikan seluruh dataran tinggi pemakaman Buddha, rumah bagi banyak biksu. Li Qiye mengangkat telapak tangan. Orang bisa mendengar suara klik. Saat kunci terlepas dari tangannya, gerbang istana benar-benar menampilkan sebuah lubang kunci. Klik lain terjadi, kuncinya masuk sendiri dan membuka kunci gerbang. Kleng, gerbang berat istana perlahan terbuka dan jalan masuk muncul di bawah kaki kelompok itu. Ikuti aku, Li. Qiye mengambil kunci dan mulai berjalan ke dalam istana. Dalam sekejap mata, kelompok itu menghilang. Suara dentingan keras lainnya terdengar saat istana menutup gerbangnya yang berat. Semua orang di kaki gunung terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun beberapa dari mereka sudah siap secara mental, mereka tetap terkejut. Itu benar-benar terbuka. Orang-orang yang beriman masih terheran-heran dengan mukjizat ini. Banyak yang menarik napas dalam-dalam dan damai, yang paling ganas terlalu menantang surga. Dia benar-benar membuka Istana Dark Maxim. Tentu saja, orang lain tidak mengetahui tentang kesepakatan antara Heaven Relinquished dan Li Qiye. Benda yang diberikan Li Qiye kepada Raja Iblis juga sangat tak terduga. Fakta bahwa Kaisar Abadi Chen Sue menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Dewa Badai sudah cukup untuk menunjukkan peningkatan. Sebenarnya, Li Qiye ingin menyimpannya untuk digunakan sendiri, namun pada akhirnya, dia tetap menentukan pilihan. Dia tidak hanya menginginkan harta karun, dia membutuhkan jawaban. Memasuki Istana Dark Maxim, bukankah ini berarti dia bisa mengambil harta apapun milik penguasa legendaris dunia iblis? Beberapa orang mula mengeluarkan air liur setelah kelompok Li Qiye menghilang di dalam istana. Generasi muda yang terkuat, calon masa depan Kaisar Abadi, mampu menciptakan keajaiban dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu aku juga bersedia mengikuti Verces. Sayang sekali Verces tidak peduli padaku. Seorang wanita cantik mengeluh. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya dan guncangan besar. Orang lain dengan penuh emosi berkata, tidak ada orang lain yang bisa menjadi kaisar abadi selain kaisar yang ganas, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya, dia bahkan dapat menciptakan keajaiban demi keajaiban. Membuka Istana Dark Maxim dan mendaki Prime Peak, keduanya adalah prestasinya sendiri. Mereka tidak kalah dengan kaisar abadi manapun di masa mudanya. Sebenarnya, menurutku mereka bahkan lebih menakjubkan. Jikong Wudi tercengang mendengarnya. Bahkan Yang Mulia Nineswo tidak bisa tetap tenang, orang ini pasti akan mendapat masalah jika kita tidak melenyapkannya. Jikong Wudi berbicara dengan keganasan di matanya, bukan hanya masalah. Jika Li Qiye dibiarkan hidup, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Saya merasa percaya diri melawan siapapun dalam persaingan memperebutkan tahta, tapi saya tidak bisa melihat melalui Li Qiye. Yang terbaik adalah kita melenyapkannya lebih awal. Yang Mulia perlahan berbicara dengan ekspresi serius, saat sayapnya mendorongnya menjadi calon kaisar, saya khawatir akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Pada langkah itu, banyak God King di 9 dunia akan bergabung dengan panjinya. Ketika itu terjadi, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Leluhur, apakah kamu yakin bisa membunuh? Jikong Wudi berbicara dengan muram. Pada saat ini, dia merasa bahwa semakin lama Li Qiye bertahan hidup, semakin tidak menguntungkan baginya. Di matanya, peluangnya untuk menjadi kaisar semakin menjauh seiring dengan semakin kuatnya Li Qiye. Yang Mulia merenung, dari pengamatan saya, manusia besi itu benar-benar telah pergi tetapi saya tidak tahu apakah dia memiliki pelindung Dao lain di belakangnya.
Kita harus mengundang Perdana Menteri untuk keluar. Jikong Wudi menyimpulkan, Perdana Jenderal pasti akan mampu menghabisi Li Qiye bahkan jika para God King melindunginya. Jenderal utama adalah jenderal terkuat di bawah Kaisar Abadi Takong. Menurut legenda, dia tidak terlalu jauh dari Kaisar sendiri. Tidak ada itu. Yang Mulia Nineswo tersenyum masam, tidak ada yang bisa mengundangnya, atau setidaknya, saya. Tidak bisa. Kecuali Space Trample Mountain menghadapi kepunahan, dia tidak akan keluar untuk siapapun. Bolehkah kita mencobanya? Jikong Wudi berpikir sejenak sebelum bertanya, leluhur, kamu dan aku bisa menyerang bersama sementara Li Qiye belum siap. Tidak perlu terburu-buru, kami sedang menunggu beberapa orang. Yang Mulia berbicara dalam-dalam. Jikong Wudi bertanya, leluhur punya bala bantuan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, mereka akan segera tiba. Li Qiye membunuh 8 leluhur dari kerajaan kuno serta murid leluhur ilahi, Shen Menghui. Kerajaan kuno pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ditambah lagi, dia juga membunuh utusan abadi yang melonjak, jadi sekte yang melonjak secara alami akan melakukan sesuatu juga. Saya memperkirakan bahwa leluhur Azure misterius dan kepala duta besar sekte abadi yang melonjak akan segera datang. Saya sudah mengirim pesan kepada mereka, jika mereka datang ke dunia iblis kekaisaran kecil, kita akan bicara. Yang Mulia Nineswo menjelaskan. Mendengar hal itu, Jikong Wudi merasa lega. Dengan kekuatan yang cukup, mereka pasti mampu membasmi Li Qiye. Jikong Wudi berkata kepada Yang Mulia, tidak peduli apa yang terjadi atau berapa harga yang harus kita bayar, kita harus melenyapkan Li Qiye. Keputusan ini telah tertanam dalam pikiran. Dia akan membayar berapapun harganya untuk menghancurkan Li Qiye. Perang memperebutkan tahta selalu tanpa ampun. Meskipun banyak persaingan di masa lalu antara calon kaisar dan orang-orang mengatakan bahwa hanya mereka yang berani melawan musuh terkuat dan mengalahkan mereka yang akan menjadi kaisar, namun hal ini tidak selalu terjadi. Faktanya, selama jutaan tahun, selalu ada konspirasi dan skema di balik perang ini. Di belakang para kandidat ini terdapat banyak pengikut dan pelindung Dao yang perkasa. Banyak orang jenius yang meninggal secara tragis karena skema, penyergapan, dan pembunuhan. Hanya dengan selamat dari perang kejam ini seseorang akan menjadi kaisar abadi. Seringkali, cara-cara tercela ini dipandang rendah. Namun, Jikong Wudi tidak bisa mempedulikannya saat ini. Di matanya, setelah dia menjadi kaisar abadi, masyarakat akan berhenti memedulikannya nanti. Siapa yang berani mengungkitnya pada saat itu? Li Qiye. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu, seberapa kuatkah dirimu, benarkah? Setelah mendengar berita ini, Lin berkomentar sambil berlatih keras dengan Zanxi. Jauh melampaui imajinasi kita, Zanxi berbicara. Zanxi telah memasuki Akademi Dao Surgawi sebelumnya. Saat itu, dia adalah murid Aula Era Suci. Meskipun saat itu dia tidak berteman dengan Li Qiye, dia tahu benar perbuatannya. Lin dengan mengharukan berbicara, saya pikir kakak laki-laki saya akan menghadapi lawan yang kuat di generasi ini. Jika dia tidak berhati-hati, saya khawatir dia harus lari setelah menderita kekalahan. Sepertinya saudara Lin berpikiran terbuka. Zanxi memberitahu Lin, kami sedang berbicara dari hati ke hati, tidak perlu menyembunyikan apapun. Lin berkata, saudara Zan, Anda tahu latar belakang saya. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keberatan semuanya membiarkan berjalan lancar bahkan pada saat ini, itu tidak layak untuk itu sama sekali. Zanxi memandang pemuda itu dan berbicara, saudara Lin bersedia menyerah dalam pertempuran demi kehendak surga begitu saja. Kaisar abadi adalah sesuatu yang diinginkan semua orang selama mereka memiliki ambisi di dalamnya. Sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk bersaing memperebutkan kehendak surga atau menjadi kaisar. Kesempatan ini tidak dipersiapkan untuk saya, ini dimaksudkan untuk kakak laki-laki saya. Lin berkata sambil tersenyum. Saya bukanlah seseorang yang meremehkan diri saya sendiri dan saya melihat Anda juga demikian. Zan, Si berkata, tidak peduli seberapa kuat kakak laki-lakimu, menurutku, kakak Lin masih memiliki peluang untuk bersaing. Tidak, ada kesenjangan besar di antara kita. Lin dengan lembut penutupnya, setidaknya, saat ini, aku tidak punya cara untuk melampaui dia. Zanxi tidak setuju dengan tekadnya, saya kira tidak. Seringkali, hati Dao lebih penting daripada bakat dalam hal menjadi seorang kaisar.
Tentu saja, bakat sangat diperlukan, tetapi hati Dao bahkan lebih penting lagi. Tanpa hati Dao yang teguh, bakat paling cemerlang sekalipun hanya akan menjadi pertunjukan belaka. Selama berabad-abad sekarang, banyak jenius hebat dengan hati Dao yang lemah tidak dapat menahan kekalahan dan akhirnya menyerah pada iblis batiniah mereka sendiri. Hanya dengan berani melangkah maju tanpa mempedulikan cobaan dan kesulitan barulah seseorang bisa menjadi kaisar. Tatapan mata Zhan Si berubah tajam saat tekadnya menjadi lebih tegas. Dia memandang Lin dan berkata, dalam hal bakat, keterampilan, dan hati Dao, saudara Lin tidak kekurangan semua ini. Anda memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kehendak surga. Sekte itu memilih kakak laki-laki, bukan aku. Lin menyembunyikan kepalanya, saya tidak akan menjadi orang yang menghalangi sekte saya dan menghalangi kakak laki-laki saya. Zhan Si tidak setuju, menurut saya, saudara Lin bukanlah orang yang terlalu menganut ide-ide lama, jadi mengapa Anda memiliki pemikiran seperti itu? Nasibmu seharusnya terserah padamu sendiri. Saya sudah sangat puas. Lin tersenyum, semua yang saya miliki hari ini diberikan kepada saya oleh sekte saya. Jika itu menghargai kakak laki-lakiku, aku akan membiarkannya lewat dan berharap dia tidak akan mengecewakan kita, bahwa dia akan menjadi kaisar. Zhan Si melanjutkan, jika kamu tidak ingin lagi menjadi kaisar, mengapa kamu masih ingin melawan Li Qiye? Anda harus keluar dari permainan ini, jalan ini penuh dengan kekejaman. Ini adalah upayaku untuk membantu sekte ini dengan mengeksplorasi nilai sebenarnya dari Li Qiye sehingga kakak laki-laki dapat memiliki kesempatan yang lebih baik. Lin tersenyum, ditambah lagi, berlari tanpa perjuangan bukanlah gayaku. Saya ingin melakukan pertarungan nyata melawan Li Qiye, tidak kalah setelah 1 atau 2 gerakan. Saya tidak bisa menerima kekalahan seperti itu. Saya juga tidak bisa merasa tidak nyaman. Zhan Si tidak ingin memikirkan masalah ini dan tersenyum, siapa yang bisa menerima kekalahan dari Li Qiye tanpa mengetahui apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, kita harus mengetahui siapa sebenarnya dia. Bahkan jika kita kalah, setidaknya kita harus memahami prosesnya. Itu benar, mari kita bekerja sama dan memenangkan pertarungan yang bagus. Lin tertawa bahak dengan gagah. Zhan Si juga tertawa terbahak-bahak, jika kita bisa mengalahkan Li Qiye, biarkan kita berdua bersaing memperebutkan kehendak surga di masa depan. Jika hari seperti itu tiba, maka saya akan bertanding juga. Lin dengan senang hati menerima gagasan itu. Kata-kata ini salah dalam arti main-main. Jika hari itu tiba, saudara Lin, berkata bahwa saya tidak akan meremehkanmu. Zhan Si dengan sungguh-sungguh berkata dengan tegas. Lin tertawa bahak sebagai tanggapan, jangan khawatir, Saudara Zhan, saya juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kami akan bertarung sampai langit runtuh. Terlepas dari sikap heroiknya, Lin dengan lembut menghela nafas dalam hati. Dia tahu hari itu tidak akan tiba, tidak peduli apakah mereka bisa mengalahkan Li Qiye atau tidak, dia akan menyerah pada kakak laki-lakinya di masa depan. Sekte telah memberikan segalanya kepada kakak laki-lakinya, jadi dia tidak bisa menimbulkan masalah bagi mereka dengan menghalangi kakaknya. Bagaimanapun, kakak laki-lakinya adalah yang terpilih. Dia tidak bisa berterima kasih kepada sekte ini. Li Qiye dan para gadis memasuki istana Dark Maxim dan melanjutkan perjalanan. Banyak istana muncul di hadapan mereka. Dari luar, istana Dark Maxim sepertinya hanyalah sebuah istana, namun kenyataannya tidak demikian. Itu adalah gua surgawi dengan banyak istana berbeda di dalamnya. Li Xuangyan dan yang lainnya merasakan aura yang menekan. Tampaknya itu berasal dari istana itu sendiri dan lokasi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Akhirnya, kelompok itu sampai di depan sebuah istana besar. Setelah masuk, kilau warna-warni harta karun terpantul di mana-mana. Banyak item berbeda dipajang di dalamnya, mulai dari logam suci hingga baja abadi. Segala jenis senjata dan artefak suci ditempatkan di sepanjang tembok istana. Rak-rak itu juga berisi kotak-kotak langka. Orang luar akan menjadi gila melihat ini. Harta sebanyak ini bisa menjerumuskan dunia ke dalam pertumpahan darah yang tamak. Untungnya, Li Xuangyan dan gadis-gadis itu berpengalaman. Dia dan Chen Baojiao telah mengikuti Li Qiye, jadi mereka tidak bernyanyi dengan harta karun. Tak perlu dikatakan lagi tentang Mei Suyao. Dia berasal dari sekolah Sungai Abadi, seorang keturunan-keturunan 3 kaisar.
Itu adalah tempat yang tidak pernah kekurangan harta karun. Tanah suci Dewa Pedang Bai Jianzhen juga merupakan garis keturunan-keturunan, sehingga mereka juga memiliki banyak harta karun. Pilih favoritmu. Li Qiye tersenyum, ingat, setiap orang hanya dapat mengambil satu barang dari istana, tidak lebih. Setelah mendengar Li Qiye, gadis-gadis itu tidak terburu-buru mencari harta karun itu. Mereka hanya dengan cermat memeriksa semua yang dipajang. Ini adalah koleksi Raja Iblis. Meskipun yang terbaik telah diambil olehnya, masih banyak item luar biasa di sini. Terserah kalian untuk memilih harta karun yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Gadis-gadis itu memakan waktu mereka. Pada titik ini, hasil panen mereka bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Setelah memberikan petunjuk, Li Qiye berangkat ke istana besar lainnya. Tidak ada yang lain selain lukisan besar yang tergantung di aula utama istana ini. Itu bukanlah gambar Raja Iblis yang diliputi energi jahat atau Raja Iblis dalam legenda. Itu adalah lukisan seorang biksu, atau lebih tepatnya, seorang Buddha. Aura Buddha yang terpancar dari lukisan ini sangat luas jangkauannya dan memiliki ritme yang bagus. Tak peduli berapa tahun telah berlalu, ia masih memancarkan cahaya Buddha yang redup. Seseorang tidak dapat melihat wajah Buddha ini karena dia mengabaikan semua keberadaan sambil berjalan menuju tujuan yang sangat jauh. Saat melihat lukisan itu, orang akan berpikir bahwa Buddha ini perlahan menghilang di depan mata mereka menuju cakrawala. Namun berkali-kali, dia tidak menghilang sepenuhnya, seolah perjalanannya sangat panjang dan sulit. Itu adalah perjalanan tanpa akhir selama jutaan tahun. Apakah ini tidak digambar? Saat Li Qiye diam-diam menyaksikan lukisan ini, sebuah suara lembut berbicara. Itu adalah Mei Suyao. Dia telah memilih harta karun untuk dirinya sendiri. Dia berdiri di samping Li Qiye dan melihat lukisan itu juga. Dengan tulang abadi yang alami, dia memiliki sudut pandang yang unik baik saat memetik harta karunnya maupun saat melihat lukisan ini. Benar, itu tidak dijelaskan. Li Qiye tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Seorang Buddha telah menyebutkan dirinya di tempat ini. Tulang abadi miliknya dapat melihat asal-usulnya. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut, dia meninggalkan wasiatnya di tempat ini. Apakah ini usahanya untuk menekan dunia iblis? Boleh dibilang begitu, tapi tidak sampai pada titik menekan. Lebih tepatnya, dia mencoba menstabilkan dunia iblis kecil. Li Qiye menjelaskan sambil melihat lukisan itu. Apakah ini penguasa legendaris kerajaan Buddha? Mei Suyao harus bertanya. Li Qiye dengan lembut menenangkannya sambil melihat ke arah Buddha dalam lukisan. Tidak, dia bukanlah penguasa kerajaan Buddha, tidak akan mengulanginya untuk menstabilkan dunia yang lebih kecil. Kalau begitu, itu adalah Disi yang mistis. Mei Suyao kaget. Disi hanyalah makhluk yang terbatas pada legenda. Selama jutaan tahun, tak seorang pun pernah melihat penampakannya. Beberapa rumor di zaman kuno bahkan menyatakan bahwa Disi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang lain juga berpikir bahwa Disi tidak ada dan dia hanyalah mitos, karakter yang diciptakan oleh Buddha dataran tinggi pemakaman. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan istana ini menuju istana lain dengan Mei Suyao tepat di belakangnya. Istana berikutnya sangat kuno, tidak ada cahaya gemilang atau aura abadi. Itu cukup aneh karena tanda-tanda aneh dan kabur di seluruh dinding. Mereka berada pada zaman yang kuno. Bahkan seseorang yang banyak membaca seperti Mei Suyao yang belum pernah melihatnya sebelumnya, membangkitkan rasa penasarannya. Dia membuka pemandangan surgawinya sementara dahinya bersinar, dia bermaksud menggunakan tulang abadinya untuk melihat mistisisme rune. Namun, tidak lama kemudian dia merasakan bumi berputar dan harus terhuyung mundur beberapa langkah. Apakah ini asal mula tertinggi suatu zaman? Dia terkejut. Tulang abadi miliknya dapat berkomunikasi dengan para dewa dan memahami seluruh dunia. Ia bahkan bisa dengan mudah memahami hukum rahasia kehendak surga. Namun, ketika dia mencoba menganalisis rune di dinding, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia tanpa batas, seolah-olah rune itu terhubung ke 3000 dunia yang berbeda. Itu adalah sebuah kompleksitas di luar imajinasi. 3000 dunia juga ada di dalam. Li Qiye terkekeh dan tidak melihat ke arah rune, matanya bersinar di meja batu di istana. Pada saat ini, Mei Suyao akhirnya menyadari bahwa tidak ada apapun di tempat ini selain meja batu dan sebuah benda yang menyerupai pentungan perunggu di atasnya.
Namun, benda berukuran sedang ini bukanlah pentungan. Itu dirangkai dari banyak potongan-potongan kecil yang indah, memberikannya penampilan yang menyerupai batang, tetapi juga sebuah lengan. Tidak ada yang tahu sebenarnya itu. Li Qiye mengulurkan tangan dan benda perunggu ini jatuh ke tangan. Mei Suyao memperhatikan dengan cermat benda yang luar biasa rumit dan dibuat dengan baik ini. Dunia memiliki banyak hal yang diciptakan oleh hukum universal yang saling terkait. Beberapa undang-undang hanya seukuran sehelai rambut. Namun, setiap bagian dari item di depan ini berukuran sekitar itu. Bagian yang lebih mengesankan adalah semuanya terbuat dari logam. Barang seperti itu terdiri dari bagian yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tingkat pengerjaan surgawi yang melampaui jangkauan pemahaman saat ini. Dengan tarikan dari Li Qiye, bagian kecil dari benda perunggu ini tiba-tiba bergerak sementara bagian utamanya menyala. Gemetar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat yang sama, tanda di dinding bergema dengan cemerlang seolah-olah mereka sedang bangun. Bas, saat potongan-potongan benda itu berputar semakin cepat, mereka benar-benar menyedot semua rune di dinding. Dalam sekejap mata, semua rune menjauh dari dinding dan masuk ke dalam benda perunggu itu. Setelah penyerapan ini, objek tersebut tampak berubah warna dan menjadi lebih kompleks dan mistis dengan cara yang tidak terduga. Mei Suyao juga tercengang. Dia pikir tanda di dinding sudah dilukis, tapi sepertinya bukan itu yang terjadi saat ini. Seseorang telah menggunakan metode yang luar biasa untuk menarik rune keluar dari batang perunggu. Raja Iblis sungguh luar biasa. Li Qiye melihat ke arah tongkat itu dan berkata dengan nada datar, untuk bisa menghilangkan rune dengan begitu sempurna, itu sungguh menantang surga. Mei Suyao memperhatikan beberapa petunjuk dan bertanya, apakah benda Veda Vajra dan benda ini memiliki asal-usul yang sama? Ya, Li Qiye sedikit mengangguk, mereka memiliki asal-usul yang sama. Sayangnya, Raja Iblis tidak bisa memiliki kedua item tersebut pada saat yang sama atau dia akan menyadari sesuatu. Apa itu? Dia penuh rasa ingin tahu, tidak banyak harta karun yang bisa menarik perhatian Li Qiye. Dia bahkan tidak peduli dengan harta karun sejati Kaisar Abadi, namun dia tampaknya sangat memperhatikan dua hal ini. Itu menunjukkan bahwa mereka pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada harta karun kerajaan yang sebenarnya. Li Qiye tersenyum, benda-benda ini mungkin tidak memiliki nama. Sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya, apalagi namanya. Namun, setelah menerjemahkan rune, bahasa pada zamannya, mereka memang punya nama. Li Qiye melihat ke arah tongkat perunggu di tangannya dan berkata, ini adalah pipa serangga. Adapun yang kamu peroleh dari Vajra, itu juga memiliki nama kapal dunia mekanik. Pipa serangga, kapal dunia mekanik. Mei Suyao kembali dengan tenang. Dari namanya saja, dia tidak mengerti kegunaannya. Meski begitu, dia sangat berpengetahuan. Dia menatap Li Qiye dan berbicara, legenda menyatakan bahwa nenek moyang lembah rahasia surga dengan gelar Mortal Monarch juga memiliki tubuh yang disatukan dengan mengumpulkan potongan-potongan indah yang tak terhitung jumlahnya. Sekolah sungai abadimu benar-benar mengetahui banyak hal. Li Qiye tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menyingkirkan pipa serangga dan pergi. Li Qiye dan Mei Suyao kembali ke kantor perbendaharaan. Dia tersenyum setelah melihat kelompok itu, apakah kalian sudah selesai mengambil harta karunmu? Dilakukan. Chen Baojiao baru saja memilih sesuatu yang disukainya. Terlalu banyak harta karun di sini untuk mereka. Memilih favorit dari semuanya benar-benar membuat mereka sedikit pusing. Li Qiye tersenyum dan berkata, bagus. Jika semuanya sudah selesai, maka inilah saatnya kita pergi. Gadis-gadis itu tidak keberatan dan mengikutinya keluar dari istana Dark Maxim. Di bawah gunung, banyak sekali penggarap yang menahan napas sambil menatap ke arah istana yang tertutup untuk menunggu kelompok Li Qiye keluar. Kleng, 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 akhirnya, gerbang berat itu terbuka dan mereka berlima keluar dalam barisan. Aku bertanya-tanya, harta apa yang mereka dapatkan? Banyak orang yang memperhatikan ekspresi kelompok tersebut untuk mendapatkan petunjuk. Namun mereka kecewa karena rombongan sangat tenang, tidak ada kegembiraan yang khas dari perburuan harta karun yang sukses. Mungkin bagi mereka, mendapatkan harta karun bukanlah hal yang mengasyikkan. Meskipun orang banyak penasaran, tidak ada yang berani mendekati mereka untuk menanyakan harta apa yang mereka peroleh dari istana.
Kerumunan orang sekali lagi membuka jalan bagi Li Qiye saat mereka menyaksikan kelompok itu menghilang ke cakrawala. Aku akan mencobanya juga. Setelah melihat pembukaan yang sukses, beberapa petani menolak menyerah dan kembali naik ke puncak. Tentu saja, tanpa kunci dari Heaven Relinquish, mereka tidak dapat membukanya tidak peduli betapa menantangnya mereka, tidak peduli seberapa keras usaha mereka. Tidak lama setelah keberangkatan mereka dari istana, semua orang mendengar berita dari sumber yang tidak diketahui, seorang kultivator gelap ingin mendaki platform pembantaian jahat. Ini saat yang tepat. Setelah mendengar hal ini, Li Qiye terkekeh dan berkata pada gadis-gadis itu, aku telah merencanakan untuk membawa semua orang ke atas panggung, jadi sekarang karena ada seorang Dark Cultivator yang pergi ke sana, tidak ada yang lebih baik dari ini. Kita bisa melihat sifat mistis dari platform ini. Gadis-gadis itu menjadi sangat senang karena Li Qiye telah membuka platform itu berkali-kali. Mereka kesulitan membayangkan platform dan proses pendakian. Platform pembantaian jahat terletak di wilayah terdalam dunia iblis. Itu diselimuti energi jahat. Di tempat itu, tidak ada langit atau pemandangan matahari, seolah-olah mengarah ke dunia yang tidak dikenal. Ketika Li Qiye tiba, sudah ada lautan manusia tepat di luar peron. Meski mereka tidak berani mendekat, seluruh platform masih terkepung dari kejauhan. Platform sederhana dan kuno ini terbuat dari bebatuan berwarna tinta yang disatukan. Tampaknya menyatu dengan tanah di bawahnya. Ada guilotin besar berbentuk tuas di bagian atas. Itu benar-benar hitam seperti pedang jahat dari neraka, mampu memenggal kepala semua dewa dan iblis. Di platform depan ada jurang yang hanya berisi hamparan luas di depannya. Seseorang tidak dapat melihat akhir dari persembunyian ini, membuatnya seolah-olah berhasil melewatinya akan membawa ke dunia lain. Guilotin memancarkan cahaya redup yang memancarkan niat membunuh yang memicu getaran. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mendekati platform tersebut. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka akan merasakan aura pembunuh dari pedangnya begitu mereka mendekat. Meski tidak terlalu ganas, namun hal itu akan menimbulkan rasa takut yang seolah-olah sudah menjuntai di leher mereka. Yang paling ganas ada di sini. Seseorang berteriak begitu Li Qiye tiba, menarik perhatian yang tak terhitung banyaknya. Li Qiye berdiri di atas bukit di tempat terpencil dan menatap ke arah seseorang bersama gadis-gadis lainnya. Dia sedang berpikir dengan tenang setelah melihat cahaya dalam yang dipancarkan dari guilotin. Dia pernah menjadi Raja Iblis saat dia tinggal lama di dunia ini. Selain mencari hal tertentu, ada satu pertanyaan yang mengundang rasa penasarannya. Apakah para penggarap kegelapan bisa pergi ke dunia baru setelah datang ke platform pembantaian jahat? Apa persyaratan bagi seorang kegelapan untuk naik ke sana? Chen Bao Jiao bertanya. Li Qiye menahannya dengan lembut, tidak ada. Kultivator gelap manapun dapat melakukannya. Namun, kekuatan mereka mempengaruhi hasil. Dengan cara apa? Dia bertanya sekali lagi. Dia melirik ke dalam dan menjawab, tunggu sebentar ketika seseorang memiliki pemikiran gelap naik ke sana, Anda akan segera mengerti. Terutama Bai Jianzhen, yang menganggap kata-katanya seperti emas, harus bertanya, apakah benar ada dunia lain? Gadis-gadis itu telah mendengar Li Qiye dan para penggarap kegelapan berbicara tentang dunia lain, tetapi mereka tidak mengetahui secara spesifik. Aku tidak tahu, Li Qiye menjawab, mungkin juga tidak. Sulit untuk mengungkapkan. Ditambah lagi, setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang dunia lain ini. Akhirnya, seorang bayangan gelap muncul di platform pembantaian jahat di hadapan gambaran besar. Dia memiliki wujud manusia yang memancarkan aura jahat yang menakutkan. Bahkan Dewa Raja akan mewaspadai keberadaan seperti itu. Dia diam-diam menatap hamparan luas di luar jurang sambil berdiri di atas panggung. Para penggarap yang menyaksikannya bergerak. Untuk dapat menyaksikan seorang penggarap kegelapan di platform benar-benar merupakan peristiwa langka. Akhirnya, kegelapan gelap mengambil keputusan. Dia berdiri di depan guilotin yang menghadap ke jurang dan perlahan menutup matanya sebelum menempatkannya di atas pembingkaian. Beberapa penggarap merasakan hati mereka terangkat tinggi saat melihat penggarap gelap yang terletak tepat di bawah. On lensnya, mereka dengan gugup menggenggam tangan mereka. Inggris. Bilah yang sangat tajam itu jatuh. Ia dengan mudah memenggal kepala penggarap gelap seperti memotong tahu. Kepalanya terjatuh dari orang. Bang!
Dalam sekejap mata, sejumlah besar energi gelap keluar dari ilusi yang terpenggal. Energi yang sangat besar ini mengalir melalui hamparan luas di luar jurang seperti gelombang pasang. Kultivator gelap ini sangat kuat, sehingga energi ini sama megahnya dengan laut. Itu merobek dan melakukan perjalanan dengan momentum yang tak terbendung. Proses ini diakhiri dengan energi yang keluar dari kilat dalam waktu yang lama. Akhirnya, semua energi hilang dan pemandangan menjadi tenang kembali. Pada saat ini, orang menemukan bahwa energi tersebut membentuk jembatan dari jurang ke kedalaman angkasa. Ketak. Pada saat ini, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Kepala yang beredar guling di tanah tiba-tiba retak dan sesosok tubuh kecil keluar dari dalam. Orang mungil ini tampak bertahan seperti kegelapan gelap sebelumnya. Namun, dia tidak memiliki tubuh fisik karena dia hanyalah akumulasi energi gelap. Li Xuangyan bertanya, apakah itu takdirnya yang sebenarnya? Tidak, itu adalah iblis jiwa, sangat berbeda dari takdir kita yang sebenarnya. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Semua orang menahan napas sambil menyaksikan orang kecil berjalan keluar dari tengkorak dengan takjub. Orang mungil itu dengan cepat berjalan menuju jembatan yang terbuat dari energi jahat yang membentang hingga ke hamparan luas. Pada sepersekian detik ini, bayangan lain tiba-tiba menerjang ke depan. Itu adalah seorang yang memiliki energi darahnya yang berbaring dengan jelas menunjukkan usia orang tuanya. Orang tua ini menarik ke jembatan panjang dalam upaya mengikuti jiwa iblis ke dunia lain. Namun, saat dia melangkah ke jembatan, kakinya tidak melakukan kontak seperti yang diharapkan. Jembatan tidak menerima tubuhnya, sehingga dia langsung jatuh ke jurang di bawah. Penggarap bisa terbang, tapi tidak di hamparan luas ini. Begitu seseorang jatuh, mereka ditakdirkan mati tanpa kuburan. Orang-orang tersentak dengan ekspresi kaget setelah melihat pemandangan ini. Mungkin beberapa dari mereka memiliki ide yang sama di bawahnya dan ingin mengikuti penggarap kegelapan ke dunia lain. Namun, sepertinya alur pemikiran ini tidak mengarah pada suatu tujuan. Orang kecil itu menghilang ke dalam hamparan luas setelah berjalan melintasi jembatan. Setelah beberapa waktu, jembatan energi ini juga menghilang. Ada apa di sana? Seseorang yang datang. Faktanya, semua penasaran dan ingin tahu tentang sisi lain. Banyak yang berdiri di sana dan memandanginya dalam waktu yang sangat lama. Itu masih kosong, tidak berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, kekeliruan itu perlahan-lahan menjadi bubar karena mereka mengerti tidak akan ada jawaban yang keluar dari sini. Apakah dia ada di dunia lain sekarang? Chen Baojiao berbicara dengan rasa prihatin terhadap kegelapan. Siapa tahu, ini perjalanan tanpa jawaban. Li Qiye menghela nafas karena setelah memasuki platform, tidak ada jalan untuk kembali, tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang tertutup gelap yang bisa kembali juga. Chen Baojiao berteriak dan mengeluh, meninggalkan agar tidak terdengar lagi kabarnya. Pergi ke platform itu mirip dengan menghilang. Ini adalah perjalanan tanpa jalan kembali, tidak ada yang tahu apakah perjalanannya berhasil atau tidak. Orang-orang di sisi ini tidak akan pernah mengetahuinya. Penggarap kegelapan sudah memiliki kehidupan abadi, mengapa mereka harus pergi ke dunia lain itu? Li Xuangyan ragu, mereka harus tahu bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Mereka tahu betul tentang perjalanan yang mereka mulai. Li Qiye melirik ke arah hamparan luas, seperti yang mereka katakan sebelumnya, ini adalah keinginan dan takdir mereka. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, suatu hari, mereka akan melangkah ke jalan ini. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua penggarap kegelapan. Platform pembunuhan jahat para penggarap kegelapan dan jalur ekspedisi prajurit kekaisaran. Mei Suyao ikut bergabung, ini adalah misteri yang belum terjawab sepanjang zaman, tidak ada yang tahu apa yang ada di balik jalan ini. Di luar para penggarap kegelapan, bisakah orang lain tidak pergi ke sisi lain? Apakah Kaisar Abadi sudah mencobanya? Li Xuangyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mei Suyao sedikit membuka mulutnya, ingin menjawab, tapi dia menghentikannya karena dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Li Qiye meliriknya dan berkata, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Setelah menjadi seorang kaisar, Kaisar Abadi Nuzan mencobanya. Dia memulai dari peron dan mencoba dengan paksa mencapai sisi lain melalui hamparan. Kaisar Abadi Nuzan,
Gadis-gadis itu terkejut mendengarnya. Mereka semua melihat ke arah Mei Suyao sementara Chen Baojiao berseru, legenda menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan fisik tirani abadi yang furious. Seorang kaisar abadi sudah cukup tak terkalahkan, namun kaisar yang memiliki fisik abadi yang lengkap bahkan lebih luar biasa. Kaisar abadi Nuzhan adalah kaisar kedua dari sekolah sungai abadi. Dia bahkan lebih kuat dan menakutkan dibandingkan dengan nenek moyang mereka, Kaisar Abadi Xiu Sui. Itu benar, Mei Suyao dengan lembut menghela nafas dan mengakui, sekteku mempunyai catatan tentang hal ini. Setelah menjadi seorang kaisar, dia telah mencoba ini sebelumnya. Apakah hasilnya? Bai Jianzhen yang pendiam juga tertarik, apakah benar ada dunia lain? Saya belum tahu detail pastinya, meski ada beberapa teori berbeda. Catatannya sendiri tidak begitu jelas. Sebagai junior, kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi apa yang terjadi. Mei Suyao berbicara dengan lembut. Kegagalan Kaisar Abadi bukanlah hal yang memalukan. Hanya saja para tetua sungai abadi tidak mau membicarakannya. Jika tidak, orang-orang akan kecewa karena berpikir bahwa Kaisar Abadi tidak dapat dihentikan. Lapisan bayangan menutupi kekuatan mereka dari peristiwa ini. Li Qiye berkata dengan nada meremehkan. Kaisar Abadi Nuzhan juga gagal. Gadis-gadis itu merasa ngeri dengan hal ini. Menurut pendapat semua orang, Kaisar Abadi tidak dapat dihentikan. Belum lagi yang memiliki fisik abadi yang sempurna. Itu suatu kemungkinan. Mei Suyao berbicara dengan enggan, setelah nenek moyang Nuzhan kembali, dia tidak pernah membicarakan masalah ini dengan siapapun. Namun, para tetua dari sekte tersebut berspekulasi dari kata-katanya bahwa dia tidak dapat melakukannya, jadi mereka juga tidak ingin membicarakannya. Yang lain bisa mengerti mengapa sekolah sungai abadi ragu-ragu mengenai masalah ini. Seorang kaisar abadi harus menjadi simbol tak terkalahkan. Bahkan jika mereka gagal, itu akan merusak prestise seumur hidup mereka. Sementara gadis-gadis itu terkejut, Bai Jianzhen sangat kagum sehingga dia berseru, Kaisar Abadi Nuzhan, dia juga memiliki fisik abadi yang sempurna. 9 dunia memiliki keyakinan tertentu. Ketika pengguna immortal fisik yang telah mencapai puncaknya berada di puncaknya, mereka dapat menyerang Kaisar Immortal. Kaisar Abadi Nuzhan tidak hanya berada di puncak, dia akhirnya menjadi seorang kaisar juga. Coba pikirkan, kekuatannya pasti tak terduga. Apakah ada eksistensi di dunia ini yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi? Li Xuangyan tertegun dengan bingung. Li Qiye sedikit menenangkan dan menjawab, di 9 dunia, mungkin tidak ada sesuatu yang lebih kuat dari Kaisar Abadi. Dalam pertarungan, 1 lawan 1, Kaisar Abadi selalu tak terkalahkan. Fakta bahwa Kaisar Abadi Nuzhan tidak bisa mencapai sisi lain tidak berarti bahwa dia tidak cukup kuat. Lalu untuk alasan apa dia gagal? Chen Baojiao dengan cepat bertanya. Siapapun pasti penasaran dengan rahasia seperti ini. Bahkan Mei Suyao memandang ke arah Li Qiye. Meskipun dia adalah penerus utama sekolah sungai abadi, bahkan nenek moyangnya pun tidak mengetahui hal ini dengan baik, apalagi murid-muridnya. Kaisar Abadi Nuzhan jarang membicarakan masalah ini. Paling-paling, dia hanya meninggalkan beberapa kata. Pertumbuhan merupakan proyeksi generasi mendatang. Mei Suyao menyadari bahwa Li Qiye mengetahui lebih banyak, bahkan hal-hal yang bukan merupakan rahasia nenek moyangnya. Li Xuangyan memandangi bangsawan mudanya dan bertanya, apa alasan kaisar gagal melintasi seberang ke seberang? Dalam pemahamannya, tidak ada hal yang tidak diketahui atau tidak dapat dilakukan oleh bangsawan mudanya. Jika dia tidak mengetahuinya, maka orang lain pasti tidak akan mengetahuinya. Karena terlalu banyak kerusakan di sisi lain. Li Qiye tidak ingin membicarakan masalah ini. Pada saat itu, Kaisar Abadi Nuzhan secara khusus bertanya kepadanya tentang hal ini, tetapi dia tidak bersedia mengungkapkan rahasianya kecuali dia mampu memecahkan misteri ini. Oke, ayo pergi ke perbatasan kekaisaran. Saya akan mengajak kalian melihat-lihat tempat tertentu, itu pasti bertentangan dengan akal sehat Anda. Li Qiye tersenyum. Mendengar ini, gadis-gadis itu menjadi senang dan bahkan bersemangat. Mereka datang bersama bangsawan muda mereka untuk mendapatkan pengalaman dan memperluas wawasan mereka. Bahkan Mei Suyao dari dunia lain merasa cukup bahagia. Dia tidak datang bersama Li Qiye untuk mencari harta karun atau hukum prestasi. Dia ingin melihat dunia yang tidak dapat dijangkau dan dilihat oleh orang lain.
Li Qiye dan para gadis mulai menuju perbatasan kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat. Perbatasan kekaisaran adalah bagian lain dari dunia iblis kekaisaran kecil. Perbatasan kerajaan dan dunia iblis masing-masing menguasai setengah dari seluruh daratan. Tidak ada yang tahu mengapa dunia kecil ini terbagi menjadi dua wilayah seperti ini. Yang lebih aneh lagi adalah tentara penjajahan dan penggarap kegelapan yang ada bersama di tempat ini, tetapi mereka tidak pernah berbaur. Sebuah batas memisahkan kedua dunia. Bahkan ketika dua keberadaan berbeda itu berada tepat di samping satu sama lain di sisi berlawanan dari batas tersebut, jarak kecil itu sama dengan jarak antara langit dan bumi. Perbatasan kekaisaran memberikan perasaan yang sangat berbeda dari dunia iblis. Dunia iblis memang megah dengan pemandangan yang indah, namun diselimuti oleh energi gelap. Hal ini pada pasangan menimbulkan suasana yang menindas. Perbatasan wilayah berbeda. Siapapun yang masuk ke dalam akan langsung merasakan rasa kepahlawanan dan ambisi. Terlepas dari apakah seseorang adalah tokoh besar atau tokoh kecil, begitu berada di dalam perbatasan kekaisaran, mereka akan langsung merasakan momentum kebebasan dan tak terkendali yang merasuki dunia luas ini. Momentum penguasaan. Mei Suyao hanya bisa bersantai setelah merasakan suasana ini dan merasakan ambisi yang muncul di hatinya. Momentum pemerintahan adalah fondasi perbatasan. Itu sama dengan energi jahat di dunia iblis dan kedekatan Buddhis di dataran tinggi. Karena suasananya atau mungkin perbatasannya sendiri, semua orang akan menganggap kawasan ini luar biasa indahnya. Setiap puncak dan sungai memancarkan aura kerajaan dan kebenaran. Dunia iblis memiliki para penggarap gelap dan perbatasan memiliki senjata pemerintahan. Senjata, di sini tidak mengacu pada harta karun kaisar abadi atau semacamnya, melainkan pasukan perbatasan. Baik, para penggarap kegelapan maupun tentara kekaisaran memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama adalah prajurit tidak memiliki energi darah dan juga memiliki kehidupan abadi. Yang kedua adalah mereka juga tidak peduli dengan orang luar. Namun, para penggarap kegelapan lebih mudah untuk diprovokasi karena di perbatasan kekaisaran, yang menguasai satu prajurit pasukan yang sama dengan seluruh negara. Kultivator kuat manapun masih akan terinjak-injak di bawah pasukan besar. Membunuh. Jeritan perang bergelombang di dataran. Dua pasukan melancarkan serangan besar satu sama lain. Dalam sekejap mata, pasukan dipanggil dan pertempuran yang menghancurkan bumi pun terjadi. Ini adalah perang antara dua kerajaan di perbatasan, yang menyebabkan dunia bergetar. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, para kuatir yang kuat tidak berani mendekat. Momentum penguasaan yang kuat dan haus darah yang hebat membuat mereka menjadi pucat. Mayoritas tentara kekaisaran mengenakan baju besi. Mereka tidak memiliki energi darah melainkan momentum kehancuran yang kuat. Bahkan seorang bujang kecil pun akan memiliki momentum yang cukup kuat. Bagi para jenderal, mereka jauh lebih luar biasa. Momentum mereka sama kuatnya dengan kekuatan dewa. Gemuruh. Kedua pasukan terus berkobar dalam pertempuran kejam ini. Namun, tentara kekuasaan tidak bisa mati. Pemandangan yang sangat aneh muncul. Setelah tentara kekuasaan mengalahkan musuh-musuhnya, mereka akan langsung menyerap momentum kekuasaan mereka. Pada saat itu, momentum korban yang kalah akan mencapai titik terendah sepanjang masa. Setelah melakukannya, pemenang akan melepaskannya dan langsung menyerang orang lain sambil berteriak, "Bunuh!" Pihak yang kalah akhirnya mundur. Mereka tidak meninggalkan rekan-rekan mereka yang momentum kejayaannya telah habis dan malah membawa mereka untuk melarikan diri. Pihak yang menang tidak mengejar. Mereka menuju lokasi yang berbeda dengan tambang. Setelah melihat ini, banyak orang mengetahui beberapa hal. Pertempuran tentara kemenangan benar-benar berbeda dari pertempuran para petani. Terlebih lagi, sepertinya tentara kekuasaan cukup bersatu. Faktanya, perang antar kerajaan di sini semuanya seperti ini. Itu cukup sering terjadi sebagai kompetisi untuk penambangan. Chen Baojiao melihat pihak yang kalah mundur dan bertanya, apakah tentara kekuasaan ingin menyerap momentum musuh mereka untuk menjadi lebih kuat? Itu salah satu caranya. Selain menyerap momentum, pihak lain juga menggali tambang. Li Qiye menjelaskan, Regal Gold adalah jenis emas yang sangat ajaib di tambang ini. Selain meningkatkan momentumnya, hal ini juga memiliki kegunaan penting lainnya. Seperti, Li Xuangyan bertanya lebih lanjut. Li Qiye menyaksikan pihak yang berhasil menarik masuk ke dalam tambang dan tidak menjawab.
Mei Suyao malah menjawab, untuk jalur ekspedisi. Jika tentara ingin pergi ke sana, mereka harus menggunakan Regal Gold. Hal yang berbeda tentang penggarap gelap dan tentara pemerintahan adalah bahwa penggarap gelap adalah makhluk penyendiri. Misalnya saat menaiki platform, mereka tidak akan membentuk tim. Hal ini tidak terjadi pada tentara penjajahan. Jika mereka ingin memulai jalur ekspedisi, seluruh kerajaan mereka akan melakukannya. Semua prajurit akan mengikuti raja kekalahan mereka, jadi mereka membutuhkan Regal Gold dalam jumlah besar. Pada titik ini, pihak yang menang telah memasuki lubang tambang. Tambang ini bisa dibilang spektakuler. Dari tanah hingga ke area di mana urat nadi berada, momentum kekuasaan yang dahsyat dapat melonjak ke langit seperti mata air. Orang yang tidak curiga akan mengira bahwa itu adalah investasi emas murni. Mendorong kita menggali Regal Gold juga. Chen Baojiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat saja dan cari tahu. Li Qiye menjawab dengan tersenyum. Pada saat ini, seorang selebriti telah menyaksikan keseluruhan acara yang berlangsung untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Dia memperhatikan bahwa seluruh pasukan ada di dalam dan tidak ada seorang pun yang menjaga pintu masuk, jadi dia mengaku masuk, ingin menggali beberapa Regal Gold juga. Dia melompat ke pembuluh darah di alam tambang. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang luar biasa. Semua orang yang melihat motor ini didorong ke langit oleh momentum yang menguntungkan. Dia langsung hancur berkeping-keping dan menciptakan hujan berdarah. Setelah melihat ini, para pembudidaya lain yang juga ingin mendekati tambang kehilangan keberanian dan segera mundur jauh. Ayo pergi. Meskipun Regal Gold sangat penting bagi tentara penjajahan, belum ada yang menemukan kegunaan bahan ini untuk para pembudidaya, setidaknya untuk saat ini. Li Qiye tersenyum dan berbalik. Gadis-gadis itu mengikutinya saat melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melihat sebuah benteng besar di sepanjang jalan. Itu tidak kalah dengan kota besar di dunia Kaisar Fana. Momentum kekuasaan yang megah dari benteng memberikan perasaan keagungan yang tiada taraf, rumah seorang kaisar. Benteng ditutup dan tidak ada yang bisa masuk, tidak ada tanda-tanda tentara patroli di tembok kota juga. Seluruh benteng itu sunyi, memberikan kesan bahwa itu adalah kota kematian. Setiap kerajaan akan memiliki benteng, tempat berkumpulnya semua prajurit kerajaannya. Li Qiye melirik ke arah benteng besar itu dari kejauhan dan menjelaskan, saat tentara kekuasaan tidak melakukan upaya atau mengerahkan, pada dasarnya mereka semua akan tertidur. Mungkinkah orang luar memasuki benteng seperti itu? Li Xuangyan bertanya. Li Qiye dengan lembut menjelaskan, secara teori, orang luar tidak bisa masuk, tapi tentu saja selalu ada yang menyampaikan. Dan hanya ada satu metode untuk masuk serangan langsung. Berjuang melawan seluruh kerajaan. Li Xuangyan merasakan dampak dari berperang melawan seluruh kerajaan dengan menyerang kota mereka. Sepertinya Space Trample Mountain cukup kuat. Jikong Wudi sebenarnya menerobos masuk ke istana kerajaan dan mengambil kuali dari sana. Chen Baojiao menyebutkan peristiwa menarik yang baru-baru ini terjadi. Mereka hanya berani memilih kerajaan kecil. Mereka tidak akan berani melakukan hal itu melawan kerajaan nyata hanya dengan pedang yang mulia 9. Itu tidak mungkin. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Berapa banyak kerajaan yang ada di perbatasan? Li Xuangyan bertanya. Li Qiye menatap ke arah cakrawala dan menjawab, cukup banyak kerajaan yang lebih kecil. Namun, di zaman yang lebih tua, ada lebih banyak tentara pemerintahan daripada pembudidaya kegelapan, bahkan lebih banyak daripada biksu di dataran tinggi. Dia berhenti sejenak, setelah jutaan tahun, banyak kerajaan telah memulai jalur ekspedisi. Meskipun masih banyak kerajaan kecil, yang tersisa tidak lebih dari 3 atau 4 kerajaan. Setelah itu, Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanannya. Gadis-gadis itu mengikuti ke lokasi baru, sebuah lembah yang tampak biasa saja. Dia mengeluarkan peta yang digambar oleh Blazing Devil dan melakukan beberapa perhitungan sebelum memastikan, inilah tempatnya. Mei Suyao bertanya, bukankah Blazing Devil adalah seorang kekuatan kegelapan? Mengapa dia dilahirkan di perbatasan? Li Qiye menjawab, aku tidak mencari lokasi kelahirannya, tapi urat nadi yang mirip dengan tempat itu. Dengan itu, dia tersenyum pada gadis-gadis itu dan berkata, Nona-nona, apakah semuanya siap? Apa yang akan Anda hadapi adalah dunia yang luar biasa, peradaban yang hilang. Peradaban yang hilang.
Mei Suyao terkejut setelah mendengar ini karena dia tahu lebih banyak dari yang lain. Ketika Li Qiye mengucapkan kata peradaban yang hilang, dia samar-samar memikirkan beberapa hal karena dia telah membaca catatan dari era yang sangat kuno sebelumnya. Li Qiye mengeluarkan pipa serangga dan memasangnya di atas lokasi khusus. Dengan gerakannya, potongan-potongan kecil yang tak terhitung banyaknya pada pipa itu mulai berputar. Ayo menjauh sedikit. Dia menarik kelompok itu kembali ke jarak tertentu sebelum berhenti. Berdengung, hal yang sulit dipercaya terjadi. Sebelumnya, pipa hanyalah sebuah benda kecil, namun bagian-bagian kecilnya terus berubah dan berkembang dengan kecepatan yang ekstrim. Setelah waktu yang singkat, bagian rumit yang tak terhitung jumlahnya membangun sebuah benteng di langit. Dari penempatan pipa hingga pembuatan kota, ini benar-benar tontonan yang mengejutkan dan misterius. Benteng ini ditopang oleh pipa kecil di atas tanah sehingga tampak seperti benteng terbang. Kita harus pergi sekarang atau kita akan kehilangan kesempatan. Li Qiye mengeluarkan Mechanical Walk Vessel dari Veda Vajra. Dengan aktivasinya muncullah cuplikan. Benda kecil ini juga dirakit menjadi sebuah kapal besar dengan banyak logam berbeda yang menyatu dengan cara yang sangat aneh. Kelompok itu memasuki kapal ini dan, di bawah kendali Li Qiye, kapal itu langsung terbang menuju benteng di langit. Ada sebuah lapangan yang melayang di atas benteng tempat Li Qiye memarkir kapalnya. Dalam sekejap mata, benteng itu kapal langsung menjadi kecil lagi dan membawa serta perunggu itu. Itu berubah kembali menjadi pipa kecil dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Pada saat ini, Li Qiye menerbangkan kapal tersebut. Mereka melakukan perjalanan ke dunia yang luar biasa. Di sini terdapat bagian-bagian besar yang tak terhitung banyaknya dengan roda gigi berputar dan jam pendulum raksasa yang berputar maju mundur. Mereka telah memasuki dunia logam seolah-olah mereka berada di dalam mesin dengan roda gigi, jaring halus, dan gigi besi yang bergerak yang tak terhitung jumlahnya. Gadis-gadis itu langsung tercengang. Terlepas dari pengetahuan mereka semua tetap tercengang. Mereka tidak tahu dunia apa yang mereka masuki. Setelah beberapa saat, Li Qiye akhirnya menerbangkan kapalnya keluar dari area ini menuju langit biru. Kapal itu akhirnya mendarat di darat. Li Qiye melompat terlebih dahulu dan menarik napas dalam-dalam, itu benar-benar ada di sini. Gadis-gadis itu turun satu demi satu. Mereka masih terguncang karena ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Beberapa saat kemudian, mereka menjadi tenang dan menatap langit biru. Anehnya, berbeda dengan langit 9 dunia. Jika dilihat sekilas dari jauh, seseorang akan melihat bulan tergantung di langit. Namun, bulan ini terbelah dua. Matahari juga ada di sana, tapi ada sesuatu yang menembusnya, meninggalkan lubang besar di tengahnya. Gadis-gadis itu mengalihkan pandangan mereka dan menyadari bahwa mereka sedang berdiri di gurun. Mereka telah melewati gurun sebelumnya, namun mereka merasa gurun ini berbeda. Ada perasaan panas seolah-olah tempat ini dulunya adalah tanah yang kaya dan hijau, namun kemudian, kekuatan yang mengerikan telah membakarnya, meninggalkan gurun pasir. Tempat apa ini? Bai Jianzhen yang pendiam menyatakan kebingungannya. Li Qiye dengan datar menjawab, peradaban kuno yang hilang tanpa catatan di zaman modern. Matanya menyapu tempat yang jauh dan menjadi sangat dalam. Sebelum era legendaris, Mei Suyao berkemah. Ini adalah era yang hanya ada dalam mitos tanpa catatan nyata. Ini sulit dipercaya, legenda itu nyata. Mei Suyao terguncang. Dia sekarang berdiri di atas dasar peradaban yang hilang. Mungkin lebih tua lagi. Li Qiye dengan lembut berbicara, siapa yang tahu berapa banyak era yang telah berlalu di sungai waktu. Era legendaris, era kesunyian, era ekspansi kesunyian, era Ming kuno, era kaisar. Benar. Mei Suyao menambahkan, beberapa orang kuno berspekulasi bahwa ada era yang jauh lebih tua daripada era legendaris. Gadis-gadis lain juga terkejut. Saat ini, era tertua yang bisa dilacak adalah era Desolate. Terlebih lagi, tidak banyak catatan tentangnya. Era legendaris hanya ada dalam spekulasi. Jika ada lebih banyak era sebelum era legendaris, maka tidak terbayangkan. Ada terlalu banyak hal yang sengaja disembunyikan dari dunia selama ribuan tahun. Li Qiye dengan ringan berkomentar, jika kita membagi sungai waktu, maka sebenarnya, dari era Desolate hingga sekarang hanya dapat dihitung sebagai satu era. Kenapa? Bai Jianzhen cukup ingin tahu saat ini. Perkembangan.
Li Qiye memandangnya dan menjawab, mengapa era legendaris menghilang? Mengapa para mitra di era Desolate begitu lemah? Dari era Desolate yang tandus hingga era ekspansi Desolate yang meningkat hingga era Kaisar yang makmur, ini adalah proses pembangunan. Apa yang terjadi setelah pembangunan? Jantung Mei Suyao berdetak kencang. Dia tahu sedikit tentang hal ini, terutama setelah Li Qiye membiarkan melihat sebagian dari masa lalunya. Perang. Ekspresi Li Qiye tenggelam. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan perjalanan bersama para gadis. Ini adalah, mereka belum melangkah terlalu jauh sebelum Chen Baojiao merasa dia mencapai sesuatu. Dia menggalinya tetapi dia menemukan bahwa benda yang terkubur di pasir ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Gadis-gadis lain datang membantu. Setelah beberapa saat, Mei Suyao akhirnya menggali benda itu di bawah tanah. Itu adalah manusia besi besar yang tampak seperti dewa perang. Li Xuangyan dan Chen Baojiao sama-sama berseru setelah melihat manusia besi ini, Raja Fana. Gadis-gadis itu menggali mayat ini. Tepatnya, itu adalah mayat yang terbuat dari logam. Itu sangat mirip dengan Raja Fana yang memiliki tubuh besi. Setiap bagian tubuh terbuat dari bagian-bagian indah yang dikemas dengan cara yang benar-benar menakjubkan. Namun, ada satu perbedaan antara mayat logam ini dan rajanya. Raja memiliki kepala manusia dengan daging dan darah sedangkan kepala mayat ini terbuat dari logam. Tengkoraknya bahkan lebih teliti dan menakjubkan. Itu hanyalah lambang keahlian. Tidak ada penggarap yang bisa membuat tengkorak yang begitu indah. Terlebih lagi, mayat ini jauh lebih besar dari Raja Fana. Jika rajanya adalah anak laki-laki yang sedang tumbuh, maka mayat ini adalah orang dewasa. Gadis-gadis itu saling melirik setelah menggali mayat logam ini sepenuhnya. Mereka telah melihat raja sebelumnya dan merasa tubuhnya luar biasa. Beberapa orang mengira dialah satu-satunya di dunia ini yang memiliki konstitusi unik. Namun, mereka berhasil menemukan tubuh yang sangat mirip dengannya di peradaban yang hilang ini. Masih banyak lagi di bawah sana. Bai Jianzhen menyadari ada lebih banyak lagi mayat di bawah tanah dan segera memulainya. Mereka adalah ahli yang mampu menyelamatkan gunung dan lautan yang luas. Dalam sekejap mata, semua mayat logam ini telah digali. Jumlahnya puluhan, bukan hanya satu. Gadis-gadis itu bingung dan akhirnya menatap Li Qiye. Selama seluruh proses ini, Li Qiye hanya berdiri di sana dan menonton tanpa merasa terkejut sama sekali, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Li Xuangyan harus bertanya sambil melihat mayat-mayat itu, apakah Raja Fana ada dalam peradaban yang hilang ini? Li Qiye menampilkan mayat-mayat itu. Setelah beberapa saat, dia membuang muka sambil menjawab, mungkin, tapi kita juga bisa membantahnya. Bagaimana apanya? Mei Suyao yang berpengetahuan luas menganggap penjelasannya terlalu samar. Li Qiye melirik ke kejauhan dan berkata, dalam arti tertentu, Raja Fana lahir di era ini. Namun, dia juga tidak memenuhi syarat dengan era ini. Dia telah hidup dari peradaban yang hilang ini sampai sekarang. Ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah didengar gadis-gadis itu. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan tersenyum, mustahil untuk hidup selama itu dengan cara biasa. Di usia muda, Raja Fana dipenjarakan dalam kegelapan dan dibuang selamanya. Meski begitu, saat dia melihat sinar matahari lagi, dia berada di ambang kematian. Li Qiye mengabaikan cerita itu setelahnya. Ketika dia menemukan Raja Fana saat itu, raja tersebut sudah setengah jalan menuju neraka. Li Qiye menggunakan cara yang sangat menantang surga untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, raja memiliki kepala humanoid. Peradaban apa yang hilang ini? Mei Suyao sangat penasaran dengan era mitos ini. Li Qiye berkata, siapa yang tahu? Raja Fana juga tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Mei Suyao bermaksud mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia tahu bahwa meskipun Mortal Monarch tidak mengetahuinya, Li Qiye pasti mengetahuinya. Baiklah, nona-nona, kita harus melanjutkan. Jalan kita mungkin masih panjang. Dia tersenyum pada kelompok itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Sepertinya Li Qiye tahu kemana dia pergi karena dia hanya berjalan lurus. Sejak awal, gadis-gadis itu mengira tempat ini hanyalah gurun pasir, namun mereka segera mengetahui bahwa itu bukan masalahnya. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah benteng besar di dunia gurun yang luas ini, sebuah benteng yang terbuat dari logam. Dilihat dari penampilannya,
itu sangat mirip dengan benteng yang ditransformasikan oleh pipa serangga. Entah jenis logam apa yang membentuk benteng besar ini. Dari segi konstruksinya, ia menyerupai manusia besi, karena terbuat dari potongan-potongan kecil yang tak terhitung banyaknya. Dari sudut pandang arsitektur, benteng luar biasa ini seharusnya menjulang tinggi hingga ke langit. Namun, ia runtuh di atas pasir keemasan. Melihat sekelilingnya, orang akan menemukan bagian-bagian yang rusak berserakan di mana-mana. Chen Baojiao dengan hati-hati melihatnya dan membeku, itu terbakar abis. Dari berkemah yang hancur, benteng ini pasti telah terbakar oleh api yang sangat ganas dengan skala yang tidak dapat dibayangkan. Bukan hanya api biasa, setidaknya api itu harus berada pada tingkat api surgawi. Mei Suyao memperhatikan beberapa petunjuk. Li Qiye hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa. Dia memimpin gadis-gadis itu maju. Hal yang lebih mencengangkan terjadi setelah mereka melangkah lebih jauh ke negeri ini. Mereka melihat seorang manusia besi, seorang yang sangat besar dan tingginya tidak dapat dipercaya. Dia sebesar gunung dengan miliaran bagian indah yang disatukan. Dan juga, tidak hanya ada satu manusia besi raksasa, ada beberapa ratus. Adegan ini memberikan perasaan seperti sedang memasuki hutan logam, sehingga menimbulkan sensasi yang tak terlukiskan. Kebanyakan manusia besi ini hancur. Ada yang terbelah dua menjadi, ada pula yang ditembus dada. Ada yang sudah terkoyak-koyak, tapi tentu saja ada juga yang masih utuh. Terlepas dari wujudnya, tidak ada satupun dari kehidupan mereka. Mereka tidak terjatuh ke tanah karena menopang tubuh mereka dengan pedang dewa yang kuat. Tidak diragukan lagi, mereka pernah mengalami perang yang mengerikan ketika mereka masih hidup. Bahkan ada kemungkinan tanah yang dulunya berkembang ini hancur berkeping-keping dan kemudian terendam pasir. Apa sebenarnya manusia besi ini? Chen Baojiao berbicara dengan kagum. Mereka bertarung sampai saat-saat terakhir. Saya khawatir ketika mereka jatuh, dunia mereka juga hancur. Bai Jianzhen secara visual juga bergerak. Dari situasi di depan, bisa dibayangkan musibah mengerikan yang menimpa zaman mereka. Setiap keberadaan di dunia ini berdiri dan berjuang sampai akhir. Sayangnya, upaya gagah berani mereka masih belum bisa menyelamatkan dunia. Li Qiye melihat ke arah salah satu raksasa itu dan berkata perlahan, mereka sangat kuat. Saat ini, mereka masih berada di level Dewa Raja atau Raja Dewa. Kelompok itu terus berjalan. Sepanjang jalan, gadis-gadis itu melihat lebih banyak lagi benteng yang terkubur di pasir serta raksasa logam yang jatuhan. Banyak di antaranya yang rusak total. Manusia besi terbesar yang mereka lihat setengah terkubur di bawah tanah. Bagian yang terlihat terbentang ribuan juta. Dari sini, mudah untuk membayangkan betapa besarnya ketika ia masih hidup. Jika ditempatkan di masa sekarang, itu akan sangat dekat dengan Kaisar Abadi, jika belum berada pada level itu. Setidaknya seorang kaisar penyerang. Li Qiye melirik sekilas dan membuat penilaiannya. Setelah mendengar ini, gadis-gadis itu terkejut sekali lagi. Li Xuangyan tercengang, era macam apa ini? Era yang mencapai puncak kemakmuran dari akumulasi jutaan tahun. Terlalu banyak ahli untuk dihitung. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, era yang benar-benar berbeda dari era kita. Jalan yang mereka lalui benar-benar berbeda dengan kami, para pihak yang berwenang. Pada akhirnya, mereka tetap hancur. Mei Suyao berkemah, apa sebenarnya itu? Musuh macam apa yang mereka hadapi hingga seluruh dunia dihancurkan seperti ini? Apakah mereka bertemu musuh yang tangguh seperti Kaisar Abadi? Bai Jianzhen harus beranya. Kaisar Abadi. Li Qiye menghela nafas dan menenangkan, jika tebakanku benar, dunia mereka memiliki eksistensi Kaisar Abadi, dan bukan hanya satu. Namun, bahkan makhluk tingkat ini tidak dapat menyelamatkan dunia ini. Gadis-gadis itu merasa sesak setelah mendengar Li Qiye. Bahkan orang yang percaya diri seperti Mei Suyao merasa sangat tercekik. Dalam pikiran mereka, Kaisar Abadi tidak terkalahkan. Ini adalah keyakinan yang dianut semua orang. Tapi sekarang, bahkan dunia yang dilindungi oleh Kaisar Abadi pada akhirnya masih dihancurkan. Bukankah Kaisar seharusnya menjadi yang terkuat? Giliran Chen Baojiao yang bertanya, adakah keberadaan yang lebih kuat dari mereka? Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Abadi adalah yang terkuat. Li Qiye dengan datar berkata, namun, ini terbatas pada dunia orang hidup, dunia makhluk hidup. Jadi maksudmu ada dunia orang mati? Li Xuangyan mengikuti logika penjelasannya.
Dunia orang mati. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah ada dunia orang mati atau tidak. Kadang-kadang, hal yang harus dihadapi Kaisar Abadi belum tentu manusia. Untuk lebih spesifiknya, mereka mungkin bukan makhluk hidup dan bisa menjadi makhluk lain. Seperti apa? Bai Jianzhen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, seperti keberadaan yang menghancurkan dunia ini. Li Qiye tidak menjawab secara langsung. Dia menatap ke langit yang jauh dan akhirnya berbicara, suatu hari nanti, kalian semua akan mengerti. Tentu saja, ini didasarkan pada kekuatan kalian semua untuk menghadapi hari itu. Li Qiye berbalik dan menatap gadis-gadis itu, jadi, jalan kalian semua masih panjang. Ketika kamu benar-benar menjadi eksistensi seperti Kaisar Abadi di masa depan, itu hanyalah permulaan. Gadis-gadis itu langsung merasakan tekanan karena menyadari betapa lemahnya mereka. Meskipun sangat sedikit yang bisa menghentikan mereka di kalangan generasi muda, mereka merasa bahwa mereka bukanlah hal yang remeh dalam skema besar. Tamasya melanjutkan, di luar membekukan dan mayat logam, sisanya hanyalah pasir kuning. Tidak ada ketinggian berbatu di dunia ini, apalagi pemandangan perbukitan hijau dan perairan hijau. Belum lagi menemukan kehidupan di dunia seperti itu, tidak ada jejak rumput kecil pun. Yang ada hanyalah keheningan dan ketiadaan. Satu-satunya yang menjadi pengingat keberadaan mereka adalah angin sepoi-sepoi yang sesekali muncul disertai pasir panas. Jika bukan karena ini, mereka akan bertanya-tanya apakah mereka sudah mati. Dunia ini menindas sampai pada tingkat yang menyesakan. Gadis-gadis itu pernah mengalami pelatihan keras sebelumnya, mereka pernah mengunjungi lokasi yang lebih berbahaya dari ini. Bagi para petani, seluruh gurun adalah hal yang terlalu biasa. Namun hari ini, mereka merasa sangat tertindas. Meskipun hati dao mereka teguh, berjalan melalui dunia pasir emas ini membuat mereka berada dalam kondisi lemah. Di masa lalu, tidak peduli betapa berbahayanya lokasi pelatihan mereka, ada harapan bahwa setelah pergi, mereka akan melihat 9 dunia yang indah. Namun, berjalan di dunia emas ini memberi mereka perasaan bahwa tidak ada akhir, yang ada hanyalah pendingin dan pasir. Kejutan awal saat melihat manusia besi dan berharap hilang setelah mereka melanjutkan perjalanan karena mereka sudah mati rasa karenanya. Mereka melakukan perjalanan cukup jauh dan akhirnya mencapai tempat di mana hanya terlihat kumuh yang hancur. Benteng ini adalah yang terbesar yang pernah ada sampai sejauh ini. Itu membentang tanpa batas, sejauh mata memandang. Sinar matahari selalu menerpa bagian-bagian yang berserakan di tanah maupun tembok-tembok yang runtuh karena perkembangannya. Ukuran benteng logam ini melebihi imajinasi semua orang. Mungkin bahkan kota terbesar yang pernah mereka kunjungi pun tidak sebesar benteng ini. Li Qiye memandangi situs ini tanpa akhir dan bermalam, seharusnya ini tempat. Li Xuangyan bertanya, apakah kita datang ke sini untuk mencari sesuatu? Dia perlahan menjawab dengan tatapan terfokus, kami sedang mencari item dalam legenda, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan itu, dia memasukinya untuk mencari gadis-gadis tepat di belakangnya. Faktanya, Li Qiye tidak begitu tahu apa yang dicarinya karena catatan tentang era ini telah tenggelam di sungai waktu. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya dan membalik-balik semua situs kuno di 9 langit untuk akhirnya memahami sedikit tentang dunia ini. Berwisata di konservasi ini memberikan perasaan berjalan di dunia metal. Di luar pasir, ada bagian logam kecil di mana-mana. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang sedikit mirip istana. Meski kondisinya rusak, orang masih bisa melihat betapa sakral dan megahnya tempat itu dulu. Itu ada di depan. Jantung Li Qiye berdetak kencang setelah melihat platform tinggi di depannya. Ini bertahan sama dengan ukiran kuno yang pernah dia lihat di masa lalu. Dia pengecualian maju dengan tergesa-gesa sementara gadis-gadis itu terus mengikuti. Setelah diterapkan pada seseorang, hal pertama yang dilihatnya adalah 3 daun hijau. Sudah sekian lama berada di dunia ini, baru kali ini mereka melihat hijaunya tumbuh-tumbuhan. Hal ini membuat mereka gembira, seolah-olah mereka menemukan oasis di gurun kering. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Daun ketiga itu tumbuh di atas pohon yang layu. Pohon ini seharusnya cukup besar, namun hancur oleh sesuatu dan hanya tersisa tubuh setinggi 3 kaki. Kulitnya tidak terlalu tebal dan kulitnya yang retak tampak seperti sisik naga.
Sungguh pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Namun, pohon kuno yang luar biasa itu berada di ambang kematian. Pohon yang patah telah layu. Bahkan 3 helai daun yang tergantung di tubuhnya pun cukup merana, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Yang lebih mengejutkan gadis-gadis itu adalah ada seseorang yang tergeletak di bawah pohon tua. Itu adalah seorang lelaki tua mungil dengan tubuh seukuran remaja laki-laki. Lengannya cukup panjang dan tampak tidak pada tempatnya dibandingkan bagian tubuh yang lain. Kepalanya juga besar, membuat orang bertanya-tanya apakah tubuhnya mampu menopangnya. Matanya besar meski tertutup. Tubuhnya telah mengering dengan hanya kulit yang menutupi tulangnya. Orang tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan apapun yang datang dari lelaki tua ini. Siapa yang tahu sudah berapa lama dia mati? Li Xuangyan dan yang lainnya terkejut melihat mayat semacam ini dan saling pandang. Mereka tidak akan peduli jika melihat mayat ini di dunia luar karena itu adalah kejadian yang sangat umum, tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Namun, di dunia makhluk logam yang hancur, sungguh menakjubkan melihat mayat yang sangat mirip dengan manusia. Li Qiye mengarahkan jarinya ke dahi lelaki tua itu. Sebuah hukum universal yang sangat kecil berjalan di dalam. Pada detik ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mata besarnya dengan lemah. Meskipun itu hanya pandangan kecil, seseorang masih merasakan tajam di dalamnya. Adegan seperti itu mengejutkan para gadis. Seseorang akhirnya datang. Lelaki tua kecil itu berbicara, tetapi dia tidak berbicara dengan mulutnya. Dia menggunakan niat ilahi. Ini adalah metode komunikasi yang dapat dipahami semua orang. Orang tua yang menghirupnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas. Matanya melirik ke arah Li Qiye dengan sangat cepat saat niat sucinya berbicara dengan lemah, "Aku salah, aku salah. Akulah yang menghancurkan seluruh dunia mesin." Dengan itu, lelaki tua itu hampir tidak dapat berbicara lebih jauh. Dia pasti sudah mati dan hanya memiliki satu nafas terakhir. Li Qiye lah yang memperpanjang momen ini. "Hati-hati, hati-hati, serangan balik." Akhirnya, pria mungil itu menghabiskan nafas terakhirnya untuk mengatakan ini. Matanya terpejam setelahnya saat dia berpisah dari dunia ini. Pada saat ini, tangan kanannya perlahan mengendur untuk memperlihatkan benda yang selama ini dia genggam. Dia akhirnya mengungkapkannya untuk dilihat Li Qiye. "Bisakah kita menyelamatkannya?" Mei Suyao bertanya. Orang tua ini pasti tahu banyak hal. Li Qi dengan lembut menggelengkan kepalanya, bahkan jika ada makhluk abadi di dunia ini, mereka tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia hanya bertahan sampai sekarang untuk mengucapkan satu kalimat itu. Benar, dan dengan sepenuhnya mengandalkan pohon ini juga. Matanya tertuju pada pohon tempat lelaki tua itu bersandar. Dia mengalihkan pandangannya ke benda di tangan lelaki tua itu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bentuknya tidak besar dan sepertinya terbuat dari perunggu kuno. Itu tampak seperti arloji saku yang dirangkai dengan banyak bagian indah dengan cara yang tak terlukiskan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menciptakan benda seperti itu. "Apa itu?" Bai Jianzhen bertanya. Orang tua itu memegangi benda ini sepanjang waktu. Hal ini membuat nilainya yang tak terduga menjadi jelas. Li Qiye dengan hati-hati melihatnya, tapi tiba-tiba ada dampak di istana takdirnya. Berdengung, Li Qiye membuka istananya dan sesuatu terbang keluar dari dalam. Itu adalah miriat Star Egg yang selalu ada di istananya yang ke-13. Ia segera mengambil barang yang ada di tangannya, sepertinya ingin mengambilnya dari Li Qiye. Dia segera mengambil telur itu dan perlahan berkata, "Ingin harta karun ini." Tidak secepat itu, para gadis juga menganggap pemandangan ini cukup aneh. Mereka tidak tahu asal-usul telur tersebut atau mengapa ia menginginkan barang tersebut. Telur itu tidak senang dipegang oleh Li Qiye. Ia berguncang cukup keras seolah ingin terbang keluar dari penindasannya. Li Qiye perlahan berkata, "Jangan bermain-main denganku, emosiku jauh lebih buruk daripada emosimu. Aku mengizinkanmu menjadi sombong di istana takdirku karena kamu punya nilai bagiku. Namun, jika kamu membuatku marah, aku akan memasakmu." Akhirnya, telur batu itu mulai tenang. Eksistensi seperti itu mengetahui bahwa kata-kata Li Qiye lebih dari sekedar ancaman. Dia melirik telur itu. Sampai saat ini, telur tersebut tidak menginginkan apapun, namun sepertinya ia memiliki keinginan yang besar terhadap barang tersebut. Li Qiye melihat kembali harta karun di tangannya dan bertanya, "Kamu menginginkan benda ini?"
Dia memiliki pengetahuan umum tentang item ini. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu di dunia mesin. Telur batu itu bergetar sekali untuk menyampaikan maksudnya dengan jelas. Li Qiye memandangi harta karun di telapak tangannya lalu kembali ke Myriad Star Egg, bukannya aku tidak bisa memberikan ini padamu. Li Qiye telah memperoleh banyak harta tanpa mendapat satu reaksi pun dari telur ini. Namun, tanggapannya sangat kuat terhadap item ini. Ini berarti benda ini mempunyai arti yang sangat penting bagi telur. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Li Qiye tersenyum, saya tahu nilai barang ini jadi saya tidak bisa memberikannya begitu saja tanpa alasan. Setelah mendengar ini, gadis-gadis itu sangat terkejut. Li Qiye akan memberikan senjata pemukulan kepada mereka seolah-olah itu hanyalah kubis belaka. Namun, dia sangat menghargai barang ini, menandakan nilai yang besar. Dia melanjutkan sambil melihat telur itu, jika saya memberikan harta ini kepada Anda, pertama-tama Anda harus memberi saya barang bagus dengan nilai yang sama sebagai ketidakseimbangannya. Kedua, saya akan menjadi bos mulai sekarang, semuanya terserah saya. Telur itu tidak merespons selama beberapa saat. Akhirnya, mereka gemetar untuk menunjukkan bahwa mereka menyetujui usulan Li Qiye. Baiklah, kalau begitu, Li Qiye melepaskan harta karun itu. Benda itu melayang dan langsung menuju telurnya. Setelah mendengar puff, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, tidak ada dampaknya. Benda itu tampak seperti jatuh ke udara saat memasukkan telur. Saat ini, cangkang telur tampak beriak karena ada sesuatu yang keluar. Li Qiye menjadi serius dan menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi untuk mengeluarkan botol harta karun. Cairan bening dengan warna yang tak terlukiskan menetes dari telur. Itu mengandung warna biru langit serta warna kuning emas bersama dengan nuansa alam fana yang indah. Ini adalah warna mimpi yang tidak dapat dijelaskan secara akurat oleh siapapun. Gadis-gadis itu juga mencium aroma samar encer dan memiliki reaksi yang tiada taraf terhadapnya. Baunya sangat samar sehingga hampir tidak terdeteksi. Namun, setelah kehadirannya diketahui, sekuntum bunga teratai murni bermekaran di sekitar tubuh Li Xuangyan. Kelopak bunganya perlahan mengembang saat dia tenggelam dalam cahaya suci. Cahaya ini menyerupai aliran udara yang membasuh setiap serat tubuhnya. Chen Baojiao juga sangat terpengaruh. Mata air abadi yang penuh kehidupan menyembur keluar. Ini adalah properti ajaib dari fisik musim semi abadi tirani. Dia tenggelam dalam lautan kehidupan saat tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hidup, membuatnya sangat rileks. Seperti Bai Jianzhen, nyanyian pedang bergema di 9 langit. Sinar pedang satu demi satu membumbung ke langit. Selanjutnya, pedang surgawi ini muncul di sekujur tubuhnya. Keseluruhan pedang Dao di dunia ini ada di bawah kakinya. Mei Suyao merasakan perasaan tenang saat bunga abadi turun dari langit. Sebuah portal transenden terbuka di atas dan mencapai tubuhnya. Ini menjadikannya semakin seperti dunia lain dan beradab. Pada detik ini, dia mengeluarkan perasaan naik. Fenomena aneh ini membuat para terkejut-terkejut. Mereka tidak menyebarkan hukum manfaat apapun, namun visi-visi ini tetap saja muncul. Hanya dengan mencium aroma air abadi saja sudah memberi manfaat yang begitu besar. Jika mereka meminumnya, bukankah ini berarti mereka bisa naik dan segera menjadi abadi? Myriad Star Egg memberi Li Qiye air abadi dalam jumlah yang cukup sebelum terbang kembali ke istana takdirnya. Air jenis apa ini? Chen Baojiao bertanya dengan penuh emosi setelah Li Qiye membuang airnya. Li Qiye menjawab perlahan, Pinnacle Life Water. Setelah mendengarnya, Mei Suyao dengan lantang berseru tak percaya, Pinnacle Life Water. Bukankah orang bilang tidak ada? Yang lain tidak tahu tentang air ini, tapi Mei Suyao tahu. Namun, dia hanya mendengar di legenda dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Dia sedikit terkekeh. Apa itu air kehidupan puncak ini? Chen Baojiao bertanya dengan penuh minat. Mei Suyao menjelaskan, sebuah benda legenda. Dunia belum pernah mendengar ada orang yang melihatnya, setidaknya tidak dalam tulisan. Meskipun ada rumor mengenai kemunculannya atau orang yang mengaku mendapatkannya, rumor tersebut palsu atau air tersebut bukanlah air yang sebenarnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dikatakan bahwa Pinnacle Life Water adalah transformasi dari Myriad Star Water. Salah satu catatan tertentu menyatakan bahwa 1000 tetes Myriad Star Water dapat berubah menjadi 1 tetes Pinnacle Life Water.
Namun, tidak ada yang benar-benar mengetahui proses transformasinya. Rumor mengatakan bahwa beberapa kaisar abadi mencoba menyelidikinya tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Pinnacle Leafwater adalah jenis Myriad Starwater yang terbaik, benar-benar tertinggi yang tiada bandingannya. Li Qiye mengangguk setuju, kamu benar tentang itu, ini memang jenis Myriad Starwater yang terbaik. Seseorang akan kesulitan menemukan air abadi yang lebih berharga. Bahkan air abadi yang nyata pun akan sulit membandingkannya. Selain mencuri ciptaan alam semesta ini, transformasi ini juga membutuhkan kekuatan waktu. Pada saat itu, Myriad Star Egg menyedot semua air Myriad Star, menghasilkan reservoir besar di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia dapat melakukan konversi ini. Ini sebenarnya hal yang bagus. Beruntung telur itu memberi saya Pinnacle Leafwater. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Li Qiye menambahkan, masalah apa? Bai Jianzhen terkejut. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menangkapnya. Akar tua ini. Li Qiye sedikit mengangkat dagunya dan melihat ke arah pohon tempat lelaki tua mungil itu bersandar. Hal ini mengalihkan perhatian semua gadis ke pohon yang patah itu. Sebenarnya sebelum ini, mereka tidak benar-benar melihat apa yang ajaib dari pohon tua ini. Itu adalah pohon patah yang tidak ada yang istimewa darinya. Apalagi ia diambang kematian dengan hanya tersisa 3 helai daun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak layak untuk diperhatikan. Pohon jenis apa ini? Setelah mengamati dengan cermat, Mei Suyao memahami kegagalannya meskipun berasal dari keturunan 3 kaisar. Li Qiye berbicara sambil melihat ke arah pohon itu, Myriad Agetri, sebuah keberadaan legenda. Myriad Agetri, itu tidak mungkin. Setelah mendengar nama ini, Mei Suyao, yang telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, berteriak keras. Dia bahkan lebih terkejut dibandingkan saat dia mendengar tentang Pinnacle Leafwater. Li Qiye melanjutkan, dia terluka parah dan hanya tersisa 1 nafas, jadi mengapa dia bisa terus hidup? Itu karena Myriad Agetri menopangnya sehingga nafas terakhirnya baru tiba hari ini. Sayangnya, pohon ini juga mengalami kerusakan parah dan sekarang berada di ambang kematian. Mei Suyao yang kebingungan menjadi tenang dan sesak, jika ada sesuatu di dunia ini yang mampu membuat hidup jutaan tahun dalam keadaan seperti itu, maka Myriad Agetri memang akan menjadi satu-satunya keberadaan. Apa itu? Chen Bao Jiao bertanya. Mei Suyao tersenyum masam dan menjawab, itu juga merupakan legenda, sama seperti Pinnacle Leafwater. Anda juga bisa menyebut pohon panjang umur, satu-satunya barang di dunia ini yang sebanding dengan rumput panjang umur, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat hidup lebih lama daripada 2 keberadaan ini. Rumput panjang umur, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang legendaris. Li Xuangyan hampir terlonjak kaget. Dia pernah mendengar Li Qiye berbicara tentang rumput panjang umur sebelumnya. Ya, itu dia. Mei Suyao melanjutkan, dalam legenda, rumput panjang umur dapat memberikan kehidupan abadi. Hal yang sama berlaku untuk Myriad Agetri. Ada keselarasan yang besar. Li Qiye sedikit menenangkan, jika kamu bisa mendapatkan rumput panjang umur dan memahami mistisisme sejati, maka tidak akan ada batasan tertentu seperti jenis keabadian lainnya. Dengan memahami rahasia sebenarnya dari kehidupan kekal, penggunanya akan mendapatkan keabadian yang nyata. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan mati kecuali mereka kehilangan rumputnya. Gadis-gadis itu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Kehidupan abadi adalah dambaan semua orang, termasuk kaisar abadi. Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar abadi. Mei Suyao bertanya, lalu bagaimana dengan Myriad Agetri? Li Qiye melirik ke arah pohon yang patah itu dan menjawab, pohon ini juga dapat memberikan keabadian, namun masih ada kesenjangan besar antara pohon ini dan rumput panjang umur. Dengan adanya pohon ini, penggunanya akan tetap mati karena usia tua suatu saat nanti. Tentu saja, hari itu masih sangat jauh. Namun, rumput panjang umur berbeda. Bahkan jika langit dan bumi dihancurkan, pemiliknya masih bisa hidup. Kehidupan kekal benar-benar ada di dunia ini. Bai Jianzhen bertanya karena dia tidak memikirkan pertanyaan ini sesering gadis-gadis lainnya. Siapa yang tahu? Li Qiye melirik ke arah lanskap dan perlahan berkata, setiap orang memiliki definisi berbeda tentang kehidupan kekal.
Bagi manusia, orang seperti kita yang dapat hidup beberapa ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun memiliki kehidupan yang kekal. Bagi para leluhur seperti kami, keberadaan yang dapat hidup dari satu generasi ke generasi lainnya juga abadi. Adapun makhluk yang telah hidup sangat lama, keabadian mampu hidup sampai langit dan bumi runtuh. Dan yang terakhir, bagi orang yang mampu hidup hingga langit dan bumi runtuh, mereka yang mampu bertahan meski berpuluh-puluh tahun musnah, itulah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa itu kehidupan kekal. Setelah itu, Li Qiye menghela nafas pelan. Bersambung.